Perkenalkan, assalamualaikum Bu. Perkenalkan saya Ihsan, gitu ya, yang menjaga pagi hari ini, dan saya akan melakukan kalibrasi alat pada pagi ini, gitu ya. Oke, setelah itu baru kalian tekan on off-nya, ya. Ditunggu sebentar, sambil menunggu kita fokus ke bagian gas. Di sini ada speedometer terkait dengan indikator adanya oksigenasi, ya. Semuanya mempunyai ini indikator oksigen, ini pengaturan volume oksigen, ini dosis dari oksigen. Silakan. Dan kalau angkanya 0 seperti ini berarti pilot, ya, nggak ada oksigen masuk. Kemudian di sini ada O2, ya, tombol ini untuk mengatur pemberian O2. Safety-nya adalah ketika diatur oksigennya atau N2O-nya, dia akan barangnya. Contohnya seperti ini. Ya, safety di sini, ya. Tapi pada kenyataannya nanti sesuai dengan kondisi pasien terkait oksigen sama N2O, nanti Bapak jelaskan. Kemudian di sini ada flow meter 2. Flow meter ini yang kanan digunakan pada DD bayi, ya, atau pada neonatus pediatrik di bawah umur 2 tahun. Dosisnya dari 0,1 sampai angka 1. Contohnya seperti ini. 0,5 liter per pemberian tekanan paru-paru, ya. Inspirasi dan ekspirasinya adalah 0,5. Tidak akan pernah lebih dari 1 liter kalau anak kecil. Nanti bisa keracunan oksigen. Ya, kemudian kalau yang ini adalah untuk orang dewasa. Ada 1 liter sampai 15 liter. Tapi kalau pas posisi sedasi, silahkan angkanya di 8 saja. Kalau di atas 8, takutnya pasiennya bisa sadar. Gak ada masalah, cuma dia bisa sadar. Yang kesadaran itu ketika didapatkan oksigen sudah terpenuhi, gitu ya. Mungkin pernah lihat orang tiba-tiba jatuh, kemudian di RJP dikasih nafas buatan. Ketika oksigenasi itu sudah terpenuhi, pasien bisa sadar. Itu salah satu alasannya, ya. N2O ini, ya, sama flow meternya. Kemudian air 2. Air artinya udara di sekitar, ya. Mungkin yang sering jalan-jalan pakai pesawat terbang ada Lion Air, Garuda Air, Batik Air, artinya mengudara, ya. Oke. Ini gas terkait dengan O2, N2O dan air. Kemudian di sini ada vaporizer. Safety-nya adalah 2. ISO, SEVO atau SEVO desfluran atau desfluran halotan. Silahkan boleh mau pakai yang mana aja. Safety-nya di sini, ya. Ketika kalian memberikan dosis SEVO atau dosis ISO, tekan nolnya ini, ada tombolnya. Kemudian putar. Ya. Tapi ketika kalian memberikan dosis ini SEVO, maka 1 nggak bisa diputar. Kalian tekan, kalian putar nggak bisa. Ya, itu safety-nya. Ya, tidak boleh ada pemberian 2 agent. Dosisnya mulai dari 1,8 sampai 2,5. Itu dosis untuk orang dewasa, untuk anak kecil di bawah 1. Malah lebih bagus kalau dapatnya 0,5, 0,3, gitu ya. Sehingga paru-parunya tidak terjadi ketidakstabilan di sana. Anak kecil itu sering tidak stabil, ya, karena organnya yang belum sempurna. Oke, di sini ada tutupnya, ya, untuk memberikan si obat-obatan atau volatilnya. Ini contoh obatnya, ya. Ini sevofluran dilambangkan atau labelnya warna kuning, ISO dilambangkan dengan warna ungu, desfluran diwarnai warna biru, ya. Jadi kalau kalian ini warna kuning, kalian taruh di warna ungu, nggak akan pernah match, ya. Jadi kuning ketemu kuning, ya. Kemudian kalian tinggal putar sekuat kalian, ya, maksimal kalian bisa. Kemudian tinggal masukkan saja di sini, tekan, ya. Maka nanti akan masuk obatnya. Tapi kalau kalian masukkan seperti ini, menguap, yang ada kalian tidur,
ya, karena posisinya adalah sedasi ya. Oke, setelah selesai kalian bisa tutup. Indikator kalau dia sudah masuk adalah di bagian tabung sini ya, bisa dilihat ya. Kemudian di sini kita ada oksigen murni ya. Kalau misalkan pasiennya spinal, kalian bisa hidupkan, kemudian berikan 2 sampai 5 liter per menit. Kalau lebih, kenapa Pak? Apa? Iritasi glukosa. Jangan sampai juga pasien yang butuh oksigen sebagai obat jadi racun. Sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan komplikasi pada tubuh. Makan aja terus yang banyak. Lemu, kalau lemu, diabetes, hipertensi, kolesterol, itu penyakit semua ya. Oke. Kemudian ya, di sini udah selesai. Kemudian ini ada oksigen flash. Ya, kalian bisa pencet untuk mengembangkan si reservoir bank. Ya. Oke. Di sini ada aksesorisnya, ada bellow untuk alat bantu memberikan tekanan volume tidal pada paru-paru. Di bellow ini sudah ada oksigen dan agent yang jadi satu. Kemudian untuk melihat indikator agent dan oksigen itu bisa dialirkan ke pasien, lihat PAO-nya ya, atau CMH2O-nya. Ini speedometrinya. Kalau angka 0 seperti ini, maka dia tidak ada oksigen atau agent yang masuk ke dalam PAO-nya, sehingga APM tidak bisa digunakan karena tidak ada alirannya. Kemudian di sini ada tombol manual dan otomatis ya. Kalau misalkan volume tidalnya sudah terpenuhi untuk bellow, volume tidal pasien sudah 300, maka Anda bisa ubah ke bellow, ke bellow, ubah ke otomatis ya. Oke. Kemudian di sini ada soda lime filtrasi CO2 ya. Semakin memudar warnanya akan semakin tidak layak dipakai, jadi diganti. Ini untuk gas dan aksesoris dari mesin anestesi. Sampai sini ada pertanyaan? Si monitor. Monitor ini sudah menjelaskan salvage item are valid. Banyak yang tidak pas atau ada kesalahan. Ya, ada pas gitu ya. Kemudian ada di sini deteksi gasnya low pressure. Jadi oksigen yang masuk sangat sedikit. Nanti kita cek. Kemudian untuk melanjutkan, bukan ini yang dipencet dan bukan ini. Tombol OK itu di yang besar. Oke. Posisi monitor standby, tapi belum bisa dipakai untuk pasien. Harus di-actionkan dulu. Caranya kalian bisa atur di ventilator mode. Ini ya. Klik ada VCV, volume control ventilasi, dan ada PCV, pressure control ventilasi. Kalau VCV digunakan pada pasien dengan GA-LMA dan GA-ETT karena ada volume tidal yang harus dikontrol. Kalau untuk PCV, pressure control ventilasi, tidak ada pengontrolan volume, tapi hanya tekanan yang diberikan. Contohnya TIVA dengan face mask, hanya memberikan saja, tidak ada kontrol dari volume paru-paru. Ya, kita mulai dari VCV ya. Klik VCV-nya. Di sini ada volume tidal. Volume tidal harusnya 350 sampai 250. 350 ke atas akan menyebabkan pasien sadar. Sadarnya bukan melek gitu ya, tapi dia merasakan sensasi sakit. Ketika sakit akan mempersulit operator yang akan melakukan pembedahan. Oke. Kalau misalkan volume tidalnya di bawah 250, misalkan 200, pasien bisa apnea. Kemudian kalau pasiennya di bawah 100, pasien bisa gagal nafas. Ya. Jadi ini adalah untuk pengaturan dari volume tidal. Kita ambil paling atasnya ya, 350. Ini bukan punya pasien, tapi kita yang atur sendiri ya. Nanti akan ada sendiri untuk pasien. Respiratory rate 16 sampai 24. Kita ambil atasnya. Internal dan eksternal. Eksternalnya ada 2.
internalnya ada satu yang dikeluarkan, ya, gak usah disetting, sudah benar, ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian tip dan TI. Limit Bapak nggak paham sampai sekarang, Bapak nggak tahu fungsinya untuk apa di pasiennya. Mungkin kalau untuk secara teori ada, tapi ketika diberikan ke pasien itu gunanya untuk apa, Bapak belum paham. Jadi Bapak loncati dua menu ini, ya, takutnya memberikan kalian informasi nanti salah. Oke. Kemudian untuk PIP ini adalah oksigenasi tekanan positif yang diterima paling terendah oleh pasien, misalkan 2 liter per menit, 3 liter per menit, gitu ya. Lanjut ke maintenance. Ini yang paling penting dari pengecekan kalibrasi alat. O2 sensor. O2 nya ada 21%. Harusnya 100%. Jadi tidak layak dipakai untuk pasien. Kemudian untuk ngecek adanya kebocoran, flow sensor. Kalian bisa klik start, dia akan mengecek dari circuit breathing, kemudian reservoir akan dicek, flow meter akan dicek, vaporizer akan dicek, sama si alat adakah kebocoran oksigenasi. Syaratnya adalah oksigenasi harus masuk. Kalau nggak ada, nggak bisa mendeteksi, gitu ya. Oke. Kalau kalian klik start, maka butuh waktu 15 menit karena prosesnya agak lama. Dan ini dilakukan setiap pagi, ya, jam 7 pagi untuk kalibrasi alat. Yang user sama factory nggak usah diubah, biasanya akan disetting ulang sama tukang servis, ya. Jadi kalau alat kesehatan beli, kayak beli monitor ini, beli sama orang yang buat, karena nggak mungkin Ihsan bisa membetulkan monitor, gitu ya. Jadi kita itu pemakai, bukan pembuat ataupun tukang servisnya, gitu ya. Oke, kita close. Kemudian user setup, nggak usah ke alarm setup. Di sini ada FiO2, fraction internal oksigen, artinya volume konsentrasi oksigen di dalam paru-paru. Kalau misalkan kalian buat low 50, kalau high dibuat 100. Buat apa, Pak? Ini menjadi hal penting pada saat kalian mau melakukan ekstubasi atau pencabutan ET, ya. Kalau misalkan 100, maka yang bisa dilakukan adalah ekstubasi sadar. Kalau mau ekstubasinya tidak sadar atau dalam, silahkan FiO2-nya taruh di angka 50. Ya. Ini settingan kita. Untuk nyabutnya sesuaikan dengan kondisi pasien, ya. Oke. Kemudian ada menit volume. Menit volume ini adalah akar kuadrat dari volume tidal, ya. 8 dan tidak boleh dari 8. Kalau 3 gimana, Pak? Boleh. Kalau 4 boleh, sesuaikan dengan SOP yang ada. Tapi semua rumah sakit tidak akan pernah lebih dari 8, karena menit volume itu volume yang diterima oleh paru-paru per menit. Tidak boleh lebih dari 8. Kalau misalkan kalian minum makan, nggak boleh lebih dari 3 kali. Apa sebabnya? Bisa menyebabkan obesitas, ya, seperti itu, ya. Oke, dibuat 8. Kemudian di sini ada PAU, ya. Ini PAU sudah Bapak jelaskan tadi, ya, terkait dengan CMH2O. Kalau GALMA, GAETT, silahkan kalian taruh di angka 35, paling tertinggi, ya. Kecepatan aliran yang diberikan, ya. Oke. Kemudian kalau PCV berarti TIFA, silahkan kalian tentukan 15 saja, ya. Kemudian di sini ada tidal volume 1000 untuk orang normal, ya. Kalau pasien itu tertidur terlelap sedasi, maka di situ Anda harus 250 sampai 350 seperti yang dijelaskan di pertama tadi. Respiratory rate 16, ya, sampai 24. Oke, kemudian rekamannya di on kan, baru terus. Sekarang VCV
sudah siap digunakan. Kalau sudah siap, silahkan klik ya, standby-nya itu diklik, di oke. Ini bisa dipakai. Nanti kalau ada oksigen masuk ya, ada, boleh minta tolong ditiup. Yuk. Pura-pura deh lagi. Ini ya. Coba dulu. Yang ambil satu nafas panjang terus ditiup. Ya. Oke, ayo Pak. Yuk. Oke, kita coba ke automatic. Coba lagi Mas. Ya, gantinya ke yellow. Kalau ini kalian mau pakai manual. Ya. Oke. Di sini ada pepik, pemin, sudah ya, sambil dipegang dulu ya. Ada pepik. Pepik itu adalah puncak tekanan oksigenasi positif yang diberikan ke pasien. Rata-rata berapa yang diberikan? Misalkan pepiknya 10, misalkan peminnya rata-rata 8. Terus untuk terendahnya misalkan 5. SOP di rumah sakit berbeda-beda ya. Patokannya ada di P-min. Bedanya kalau respiratory rate itu kalian menghitung nafas inspirasi ekspirasi setiap 1 menit. Kalau P-min, P-peak dan P-peak itu adalah oksigen yang diterima oleh pasien berapa liter. Hitungannya liter, hitungannya menit. Ya, udah beda ya, jauh ya di situ ya. Rata-rata tidak boleh dari 8. Ya, seperti tadi bilangnya 8. Itu sudah standar untuk pasien untuk bisa stabil ya. Kalau lebih pasien bisa sadar. Sebenarnya yang ditakutkan kita kan sadar. Kalau sadar kan mempersulit operator. Itu aja ya. Oke. Kemudian di sini ada menit volume. Tadi sudah kita setting 8, tidal volume, kemudian NR, kemudian FiO2. Ini yang akan sesuai dengan kondisi pasien. Ini adalah yang kita atur. Yang di alarm setup itu adalah alarm kalau ada abnormal. Misalkan terlalu ketinggian dan terlalu kerendahan, dia akan ngasih tahu tulisannya menit volume, tidal volume X. Ada apnea. Artinya failure, tidal volume nggak ada, menit volume nggak ada, kemudian ada apnea pada si apnea artinya kekurangan oksigen mesinnya. Ya, sudah dikasih tahu. Misalkan ini kalau kalian melakukan GALMA sama GAET. Kalau kalian mau TIVA, silahkan klik ventilator mode, ganti ke PCV. Perbedaannya volume tidalnya langsung tidak ada. Ya, langsung aliran yang diberikan. Ingat, PCV pressure volume ventilasi. Ya. Pressure control ventilasi. Tekanan yang diberikan, sedangkan VCV volume kontrol ventilasi. Ada volume yang dikontrol sama si alat ya, itu bedanya. Kalau yang lain silahkan disamakan ya. Pak, nanti kalau OC gimana Pak? Ya udah, kalian bisa sebutkan inti-intinya, tapi kalau mau nilainya bagus silahkan ke subnya. Tipsnya adalah yang kalian ketahui dulu yang besar-besar ini, baru kalian terakhir ke monitor. Monitor dijelaskan setahu kalian apa gitu ya, setidaknya kan ini cuma hafalan doang ya. Ya, oke.